Urusan kita cuma satu, kalau berbuat baik apa? Diterima oleh Allah. Urusan kita berbuat baik itu hanya satu, yaitu ikhlas. Aduh, coba apa? Bolak-balik. Foto nopo-nopo. Orang ikhlas dan yang diterima Allah itu sama. Kalau mau bahagia begitu. Nah, ini agak jarang loh. Kita ngantor ingin diterima Allah, jarang. Kita jualan ingin diterima Allah sebagai ikhtiar amal soleh diterima Allah, jarang Pak. Kita dagang supaya laku, kita sekolah supaya gaji besar, kita berbuat baik supaya disayang keluarga, istri berbuat baik supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Kita banyak berbuat baik tapi enggak jelas niatnya. Itu yang membuat amal kita bisa tidak bernilai. Lagi ngamalkannya juga tidak tenang, karena kita ngarap-ngarap dari makhluk tuh benar-benar tidak bisa dipastikan. Bahkan tidak jarang kita berbuat baik tidak dihargai, bahkan dihina. Tapi orang yang nyari ridho Allah, ya udah nggak apa-apa. Dipuji dan dicaci itu sama-sama apa? Sama-sama apa? Dipuji dan dicaci sama-sama apa? Ujian. Mana yang sering tidak lulus, yang dipuji atau dicaci? Yang tidak lulus tuh yang lupa ke Allah, yaitu yang dipuji. Bu, Ibu Magetan, berat mana ujiannya, dipuji atau dicaci? Dipuji. Salah satu Bu, jangan digabungin. Berat mana ujian, dipuji atau dicaci? Hah? Yang berat itu Bu, ujian yang bisa mudah membuat lupa ke Allah. Kalau dipuji, wah anak ibu hebat. Alhamdulillah. Siapa dulu dong ibunya? Nebeng. Dipuji itu lebih mudah lupa ke Allahnya, walaupun mulutnya nyebut alhamdulillah, tapi ingin dia yang dianggap terpuji. Jadi berat mana Bu, dipuji atau dicaci? Bagus, yang mantep Bu. Ibu ingin dipuji atau dicaci? Jadi ibu ingin berat hidupnya. Kayaknya saya dosa nih ya, banyak jebakan dalam ceramah ini. Sepertinya nanya tapi ngarap-ngarap jawabannya salah. Astagfirullahaladzim. Beneran ini astagfirullah. Maaf ya Bu Magetan. Lanjut. Di dalam ngajar seperti ini, atau guru atau ustadz, sudah sering disampaikan, yang penting dari penceramah itu adalah ceramahnya disukai dan diterima oleh Allah. Itu kalau kita berusaha ingin diterima Allah, luruskan niat, yang disampaikannya juga ya tidak usah berlebihan. Mampunya segitu ya segitu. Perlukah kita ingin dikagumi orang? Mau apa? Kita ingin dikagumi orang tapi Allah tidak suka ke kita, mau apa? Kalau kita disukai Allah, diterima nih, misalkan guru ngajar, Allah suka ini, guru ini bicaranya, perbuatannya sama, baik di kelas, di rumah, di jalan, Allah lihat
ini guru hatinya baik, tidak neko-neko, tidak ingin dipuji dikagumi muridnya, tapi benar-benar melakukan yang terbaik karena sadar dirinya ditakdirkan jadi guru oleh Allah dan Allah udah nitipkan ilmu, disampaikan sebagai ladang amal supaya Allah ridho. Bisakah seorang guru membuat murid jadi soleh? Tolong dijawab. Bisakah seorang guru membuat murid bisa berubah? Tidak bisa. Yang mengubah adalah Allah. Makanya lakukan saja yang terbaik. Ngajar yang baik secukupnya. Ada murid yang nurut, yang kurang nurut, yang sopan, yang kurang sopan, semuanya ujian. Kalau ikhlas ngajarnya, ya Allah, ampuni saya, belum bisa memberikan yang terbaik. Semoga Engkau ridho. Jadikan ilmu yang Engkau titipkan ini bisa manfaat bagi murid-murid. Mereka semua hamba-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa menjadi baik, menjadi soleh kecuali Engkau. Ampuni saya belum jadi contoh yang baik. Ampuni saya belum bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan dengan benar. Allah dengar doa seorang guru seperti itu. Itulah Allah hujamkan di hati makhluk. Dengar ya, kita tidak perlu ribet ingin orang lain suka ke kita. Nggak perlu, dan nggak bisa. Gimana caranya saya ngebuat saudara suka ke saya? Dan apa perlunya juga? Saudara, maaf ya tanpa bermaksud merendahkan, saudara nggak punya apa-apa sama seperti saya. Yang punya apa-apa itu siapa? Allah. Yang menentukan segala-galanya siapa? Allah. Ini sekarang semua yang hadir mau ngasih ke saya. Misal ya, mumpung ngarang, setiap orang mau ngasih 1 miliar. Sampai nggak ke saya? Sampai rencananya. Kalau Allah menghendaki sampai, Pak. Tapi kalau Allah tidak menghendaki sampai tidak. Tidak. Walaupun semua udah janji, nggak jadi kalau Allah nggak kehendaki. Makanya kenapa kita ribet banget pengen dinilai orang ya, padahal orang tidak mungkin bisa ngasih apa-apa tanpa izin Allah. Kalaupun ditakdirkan ya, kita ngarep-ngarep dipuji oleh orang, terus orangnya muji ke kita dan nggak ada untung sama sekali, kita nggak dapat pahala, benar? Buang waktu aja. Dan pujian orang juga nggak ada apa-apanya, paling getaran udara sampai ke telinga. Puji, caci, ember jatuh itu sama, cuman getaran udara merambat ke telinga. Coba ini nih mbah-mbah Magetan, wih mbah keren. Maaf, jadi keren nggak? Tetap begini ya kan. Benar tidak? Berubah jadi keren gara-gara dipuji? Enggak. Maaf ya mbah ya. Waduh, ibu awet muda jadi awet? Enggak. Dia muji karena ditraktir tadi, dan udah waktunya traktir lagi. Udahlah, ojo ngono ya. Ini penting nih santri karya. Kalau santri karya di sini bekerja demi gaji, demi karir, demi dihormati, dihargai, udah selesai itu santri capek-capek aja ngantor. Udah kerja mah lillahi ta'ala, ya Allah, Darut Tauhid ini milikmu, takdirmu sekarang saya diberi amanah kerja di sini. Saya lakukan amanah ini semata-mata karena Engkau ya Allah. Rezeki karir Engkau yang mengatur, bukan urusan saya. Yang penting saya kerja setiap waktu diterima oleh Engkau. Mantep tuh. Lakukan yang terbaik.
atasan tahu atau tidak, dipuji atau tidak, gaji naik atau tidak, Allah udah tahu apa yang terbaik bagi kita. Mantap tuh. Di sini kan ada mutabaah harian, laporan. Ada yang tidak mau tuh lapor, tidak mau, saya nanti nggak ikhlas. Justru nggak mau lapor teh nggak ikhlas, ya tinggal jebet-jebet saja. Laporan itu urusan ngantor, sholat khusyuk urusan kita dengan Allah. Seperti absen, absen kan laporan, apa ini absen, saya nggak mau absen, ke kantor mah harus ikhlas. Ikhlas mah hati dengan Allah, absen urusan dengan kantor. Seperti misalkan ada yang beli, salah, udah nggak jadi. Jadi inti dari ceramah ini adalah jangan cuman bisa senang beramal, tapi inginlah amalnya diterima Allah. Kalau amal kita diterima Allah, udah itulah nikmat yang sangat besar dalam hidup ini. Kita bahagia dengan amal yang diterima Allah. Meninggal husnul khotimah ketika sedang beramal yang disukai Allah. Benar? Kubur kita jadi lapang ditemani oleh amal yang diterima oleh Allah. Ketika ditimbang di akhirat kita, timbangan kita akan berat dengan amal yang diterima Allah. Dan kita bisa masuk surga dengan masa harus diulangi? Kita ke surga dengan amal ibadah? Salah. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, kita beramal semoga dapat rahmat Allah, karena amal kita pasti tidak akan memadai untuk bisa membuat kita masuk ke surga. Kita masuk surga karena rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang beramal dengan ikhlas. Begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang alim yang berilmu, yang mengerti dan ikhlas melakukannya, itu bisa lebih baik dari yang ibadah, ahli ibadahnya sepanjang masa tapi kurang ikhlas. Jadi jangan anggap remeh. Mana coba yang bagus, yang hafal 10 juz atau yang hafal 1 juz? Mana yang bagus? Yang 10 atau yang 1? Hah? Yang 30 juz. Dan ikhlas. Kalau enggak, siapa yang paling bagus? Yang paling ikhlas. Ini kemampuan menghafal kita beda-beda. Ada yang mudah ingat, susah lupa. Mudah ingat, susah lupa. Ada yang mudah ingat, mudah lupa. Ada yang susah ingat, susah lupa. Memang perjuangan untuk ingat, tapi ketika ingat, alhamdulillah nempel. Ada juga yang susah ingat, mudah lupa. Acungkan tangan, hore, gembira lagi hadirin. Kita mah bukan mudah ingat, susah ingat, mudah lupa. Kita mah jarang baca. Alasan aja. Tapi kita udah berusaha ngapalin, enggak hafal-hafal, rugi tidak? Jawab. Kita ngapal barang nih seangkatan 30 orang. Yang ini sehari bisa 1 lembar, yang ini 3 lembar. Lah kita 1 ayat aja tamat, balik lagi, lupa lagi. Tapi orangnya ikhlas. Ya Allah, otak ini ciptaanmu, tidak mungkin saya ingat kecuali dengan izinmu.
Yang saya mohon adalah ya Allah, jadikan setiap huruf yang saya baca Engkau ridho ya Allah. Terserah padamu. Kalau baik saya jadi hafal, ingat, semoga Engkau yang jaga hafalan ini tidak jadi ujub dan riya. Tapi kalau memang Engkau beri kepada saya hanya untuk belajar, menghafal, tapi susah ingat, saya ridho ya Allah. Di antara 30 orang hanya orang ini yang paling sedikit hafalannya, tapi dia ridho karena memang IQ-nya tidak seperti yang lain. Saya terima ya Allah, yang penting saya bisa baca Quran udah nikmat. Tebak, kira-kira Allah senang tidak ke orang ini? Kita aja senang. Makanya jangan meremehkan. Kita juga kalau punya anak jangan dipaksa harus hafal 30 juz dalam 30 hari. 3 tahun 30 juz. Nggak boleh gitu. Anak bisa jadi stres, bisa trauma tuh ke Quran. Tiap lihat orang tuanya, berapa juz? Akhirnya anak bawa 2 gelas. Saya sanggupnya ini Bu, juz Al-Pukat. Jangan, jangan ya. Anak tuh jangan dipaksa harus segera hafal ini, harus bisa. Anak itu dilatih supaya ikhlas. Setiap huruf yang dia baca, setiap rokaat yang dia lakukan, setiap nyapu, setiap belajar, diusahakan anak itu bersih hatinya. Ya Allah, semoga Engkau ridho. Jangan lakukan ini karena bapak ya nak, jangan lakukan ini karena abah. Abah nggak punya apa-apa. Allah melihat, lakukan. Jangan ngaji karena abah, jangan ngaji karena orang tua. Bacalah, Allah ngeliatin semampunya. Yang penting benar-benar nyari ridho Allah. Allah lihat tidak anak yang begitu? Kira-kira Allah suka tidak? Suka. Kita nggak bisa nyolehkan anak, hadirin, nggak. Kita berusaha menyolehkan diri, jadi solehnya juga oleh Allah loh, dan membantu anak supaya sekecil apapun yang dilakukan ikhlas. Nah, kalau ngerapiin tempat tidur sing ikhlas, jangan ingin dinilai orang tua ya, lakukan aja. Allah ngasih tempat tidur ini, Allah nyiapin selimutnya, orang lain ada yang gak punya, rapikan sebagai syukur ke Allah. Nah, kalau ke masjid syukur, udah dikasih segala-gala, jangan karena orang tua. Nah, kalau mau ngaji syukur, biasakan anak, keluarga kalau melakukan sesuatu ingin diterima Allah. Demikianlah hadirin sekalian. Ini mahasiswa ada. Ini mahasiswa Cakajep bukan? Calon ke Jepang, Cakajep. Istiqoroh aja ya. Belajar bahasa Jepang bagus, tapi belajar juga lah bacaan sholat. Apakah ke Jepang bisa bahagia? Bisa bahagia tidak? Tidak, kalau kurang iman dan kurang amal. Apakah di kutub bisa bahagia? Bisa, kalau kuat iman dan sibuk beramal. Karena bahagia itu bukan gaji, tapi iman dan amal soleh. Orang Jepang juga banyak yang bunuh diri. Ini malah mau lagi ke Jepang. Atuh kumaha batal, jangan ya. Istiqoroh saja. Saya sudah apa teh? Bahasa Jepang apa yang tes tuh? N4. Saya udah berkali-kali
N4 gagal terus. Kayaknya saya nggak bakat bahasa Jepang. Rugi tidak? Enggak. Saudara di sini udah mesantren, nggak ke Jepang ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada rencana Allah saudara ke sana, nggak akan ke sana kok. Niatnya belajar karena Engkau ya Allah. Ini memang ada yang mahasiswa yang kesini niatnya pengen ke Jepang saja. Bagusnya niatnya pengen ke sorga. Ih nanti tapi ke Jepang dulu. Yang bisa menakdirkan santri ke Jepang siapa? Allah. Yang paling jago bahasa Jepang N berapa, lulus berapa? N1, N1, N2. Ya kalau nggak ditakdirkan nggak akan nyampe ke sana. Hanya dengan izin Allah. Tapi izin Allah dengan ridho Allah. Berangkat ke sana, iman kuat, ibadahnya kuat, sampai ke sana orang lihat, aduh saya nggak tahu. Oh, misalkan ya bahasa Jepang itu ya. Ajinomoto, no Honda misalkan ya. Saya nggak ngerti bahasa Jepang. Ini dari mana? Ini orang bagus sekali ya. Saya mau masuk Islam. Itu rezeki. Gaji dikumpul-kumpul paling berapa juta. Orang Jepang masuk Islam karena dipilih oleh Allah lewat santri ke sana. Dunia berikut isinya itu. Masya Allah. Jadi jangan kuliah cuma nyari kerja, nyari gaji, nyari gelar kecil, mati nggak dibawa. Cari Allah ridho, benar? Enak deh. Terima kasih. Setengah jam. Ada pertanyaan? Pengumuman akan dilaksanakan Santren Kilat MQ liburan dengan tema petualangan seru berlandaskan takwa. Wah, seru nih. Tanggal 25 sampai 28 Desember. Ini dari Magetan bisa nih. Jenjang SD, SMP, maksudnya anaknya Mbak. SMA di Eko Pesantren 1 Darutoy di sana ya. Durasi kegiatan 4 hari 3 malam. Wah, kelihatannya seru nih ya. Silakan hubungi DT Insani. Di medsos disimpan saja nomornya ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Beginilah bagus, tidak menyusahkan orang lain ya. Silakan kalau ada yang akan melengkapi atau menambahkan, Ustadz. Ustadz? Ya, silakan. Ibu, Bapak dari Magetan. Tapi kalau nggak ada nggak usah dipaksakan, Mas ya. Monggo. Matur suwun ya, Mbah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak ini ya. Nama saya Pak Widodo dari Magetan, Pak. Masya Allah. Ya. Yang saya tanyakan ini hubungannya dengan keikhlasan tadi ya. Ini mungkin saya punya cerita. Saya punya seorang istri, Pak. Itu punya sifat itu gampang lupa dan kurang teliti gitu. Yang saya tanyakan, dengan
sifat tersebut, maka dimanfaatkan orang, mungkin enggak dimanfaatkan, enggak ada orang sekitarnya yang memanfaatkan hal tersebut, hingga itu ada orang yang sering karena sifatnya yang kurang tidak lupa, itu orang yang pinjam uang Pak. Ya mungkin enggak banyak yang, dan kalau pinjam itu sering istilahnya lupa, enggak nagih, enggak, dan karena sering lupa itu banyak yang datang Pak. Oh, jadi terkena ngasih pinjam terus lupa gitu. Nah, itu seperti contohnya tadi, kucing yang lapar itu yang menggerakkan karena Allah yang, nah ini orang yang datang ini apa yang menggerakkan segala. Ya, sama-sama Pak. Jadi orangnya dalam bentuk kucing atau apa Pak? Maaf ya Mas, semua terjadi dengan izin Allah dan semuanya ujian. Jadi tidak mesti setiap orang datang itu merupakan ladang amal harus kita tolong dengan sesuai keinginannya. Ada kalanya yang datang tuh yang mau nipu, ada yang memanfaatkan, ya. Nah, kita harus minta tolong ke Allah. Kalau memang layak tolong, tolong. Kalau memang ini mau nipu, jangan. Jadi caranya adalah sebelum kita nolong harus minta tolong ke Allah dulu. Ya Allah, jangan sampai saya menjadi jalan orang yang mau bohong jadi melaksanakan kebohongannya. Dulu pernah ada Mas di sini, udah pernah diceritakan. Malam-malam nih setengah 10, zaman dulu tahun 90-an, ada yang mau pinjam uang. Tanya, untuk apa malam-malam begini? Bapak saya mau dioperasi katanya. Nggak kenal siapa, yang dipinjamnya juga banyak uangnya. Yang tahu orang ini siapa sebenarnya? Allah. Ya Allah, apakah orang ini benar-benar perlu atau mau berbuat tidak baik? Engkau maha tahu. Ada KTP, oh saya nggak ada KTP, ada kartu. Kartu siapa ini? Kartu paman saya. Makin nggak jelas ya. Ya Allah. Sebentar, di mana di opnamenya? Dia mengatakan, maaf ya kalau saya nyebutnya, karena waktu itu dia mengatakannya di Rumah Sakit Al-Islam. Qadarullah, pada waktu itu langsung ingat ada salah satu santri kita di sini yang juga jadi perawat di Rumah Sakit Al-Islam. Coba cari di mana. Qadarullah lagi piket. Diteleponlah ke sana, apakah ada orang ini yang sakit darurat mau dioperasi? Jawabannya tidak ada, bohong. Dibuka oleh Allah. Jadi Allah tahu semua rahasia. Jadi makanya setiap ada yang memerlukan bantuan, minta tolong ke Allah dulu kalau ada indikasi tidak baik. Gitu Pak. Jadi sekarang ya wes ora apa-apa ya. Jadi kalau ngasih pinjam bapak yang nyatet, kalau istri lupa, kalau enggak usah ngasih pinjam, halal aja. Nanti berkurang, nggak akan berkurang rezekinya. Bilangin aja, karena saya suka lupa, udah saya kasih aja. Kenapa bapak kayak nggak setuju gini? Ya udah. Enggak, soalnya ada salah satu yang paling sering itu, sehingga dia jadi inget orang ini karena terlalu seringnya jadi inget, dan akhirnya jadi nggak ikhlas itu Pak. Ya nolong kan tidak harus pakai uang terus Pak. Nolong juga pakai nasihat. Ada juga nih seorang hamba Allah ya yang tahu nomor HP saya pikirnya baik. Hampir seminggu sekali ada saja keperluan ini itu, pengen ini pengen itu. Karena saking seringnya biasa dibantu, akhirnya disampaikan. Pas udah gitu baru ke 2 hari yang lalu ada bantuan dan cukup besar. Terus gimana ya ini mau kesini sedang kontrakan saya habis, solusi dari AA bagaimana?
Jadi saya yang ketempuhan. Sampaikan aja dek, AA khawatir nih. Jadi sekarang AA yang jadi sandaran hidup, bukan ke Allah lagi. Ini kan sudah berbulan-bulan begini, mungkin AA jadi bisa jadi pengotor hati karena ade lebih berharap dari AA daripada berharap ke Allah. Gini aja, mulai saat ini jangan dulu minta ke AA ya. AA minta izin diblok dulu HP-nya. Nanti kalau sudah beberapa bulan dibuka lagi, supaya tidak sampai ngegampangin minta ke makhluk. Yang lain-lain yang lebih repot juga bisa ngalamin. Sebetulnya beliau juga sangat banyak jalan, tapi karena udah biasa ada lagi, jadi terus saja dikit-dikit terus. Nah, boleh jadi saya yang salah karena tidak memberikan nasihat, hanya memberikan uang saja. Tapi terserah Bapak lah ya. Coba diselesaikan masalahnya baik-baik dengan istrinya. Maaf ya Pak, tapi saya senang dengarnya istri Bapak sering nolong orang. Kalau ikhlas, Masya Allah, semuanya kembali kepada pembuatnya. Terakhir, Bapak juga mau nanya, gimana masalah istri Bapak? Hah? Tolong, terima kasih. Duduk saja juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad. Saya dari Majalengka. Kebetulan saya bersama reng-rengan dari Yayasan Yauma lagi berkunjung ke DT. Ustadz Abdul Somad? Insya Allah, amin. Minta doanya. Saya ingin bertanya terkait ibadah itu kan kita pengen benar-benar diterima oleh Allah, kemudian kita pengen ikhlas. Namun dalam prosesnya mungkin yang pertama kita merasa bahwa kita khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah, sehingga kita malah memiliki penyakit was-was. Misalkan kita dalam sholat, misalkan ketika takbiratul ihram, karena niat itu harus berbarengan dengan takbir umpamanya, sehingga diulang-ulang takbirnya. Atau misalkan di saat kita membersihkan najis ataupun kita sedang berwudu, sehingga kita merasa bahwa ini belum sah, artinya khawatir nanti ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Iya. Jadi Ya. untuk pertanyaannya yang pertama, Satu aja. Iya. Ciri diterima ibadah oleh Allah dengan ikhlas itu seperti apa? Kemudian bagaimana agar penyakit was-was itu tidak ada? Baik. Terima kasih. Pernah suatu saat ceramah menengok santri di salah satu tempat. Ketika itu saya tidak jadi imam. Nah, di samping ini santri terus takbir. Halo. Jadi keganggu karena berulang-ulang. Ketika selesai, ajak ngobrol di tempat yang tersembunyi hanya berdua. Dek, tadi berulang-ulang. Ya, karena saya belum mantep. Ada sholat ingin meniru siapa? Ingin meniru sholatnya Rasul. Rasul kira-kira berulang-ulang tidak? Tidak. Ya sudah gitu. Sembuh tuh Pak. Jadi kalau meniru Rasul, Rasulullah itu tidak berulang-ulang. Gak akan sempurna semuanya sekaligus ya, tapi diulang-ulang itu pasti tipu daya setan yang membuat dirinya terganggu dan mengganggu yang lain. Sama, was-was itu dari setan. Lakukan, sempurnakan sesudah itu. Jangan-jangan takbirnya berusaha khusyuk, Fatihahnya mah kemana we ya. Nah, supaya ganjil, pertanyaan ketiga dari ibu-ibu, adakah? Gak usah lihat kiri kanan, yang dilihat ngelihat lagi. Terima kasih ya. Ini pertemuan Allah yang ngatur. Tanpa pertolongan Allah
tidak bisa ngumpul begini. Nafsu tidak menyukai kita belajar agama, tidak suka. Setan tidak suka kita ke majelis ilmu, mendengarkan ceramah, sangat tidak suka. Setan inginnya kita ini bodoh supaya mudah ditipu. Kalau dalam pertemuan ini ada yang manfaat dari yang disampaikan, setiap kebaikan itu pasti datang dari Allah. Berarti takdirnya hari ini dapat ilmu, supaya jadi kuat iman, berusaha amalkan. Allah tahu apa yang disampaikan hari ini. Kalau itu kebaikan, izin Allah bukan? Kalau dia amalkan, Allah suka tidak? Itu kuncinya. Karena ada yang datang ke majelis taklim hanya untuk datang, bukan untuk paham. Ada yang paham, dengar, tapi tidak sibuk mengamalkan. Ada yang mengamalkan tapi bukan cari keridhaan Allah. Amalkan, ya, walaupun kecil, gak apa-apa. Mungkin dari ceramah yang 1 jam ini yang dapat yang sedikit, gak apa-apa, amalkan. Nanti Allah yang akan menambah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, ilmunya belum banyak tapi benar-benar ikhlas nyari ilmunya, udah dapat ilmu, diamalkan, Allah yang bakal nambah. Jadi hebatnya seseorang bukan banyak ilmunya, tapi sungguh-sungguh mencari ilmu dengan ikhlas, sungguh-sungguh mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Itu yang Allah sukai. Terima kasih Ibu Bapak, kula ngaturaken matur suwun sangat nggih.